Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan dengan NIM 119701064. Saya merupakan mahasiswa matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Matematika tahun 2019. Saya berada di kelas B. Tugas ini merupakan tugas pertemuan 9 pada mata kuliah Inventory Control, yang mana tugas ini merupakan tugas yang diberikan untuk memenuhi tugas pertemuan 9, yang mana pada pertemuan 9 terdapat tugas yang mana tugas tersebut merupakan lanjutan materi yang belum Bapak jelaskan, sehingga kami di sini diberikan tugas bagaimana cara memahami dari persepsi dari masing-masing peserta didik. Baik, kita lanjut. Materinya merupakan materi metode smoothing, yang mana pada metode smoothing data digunakan merupakan data periode per periode yang terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode exponential smoothing. Nah, metode smoothing ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu single moving average atau data rata-rata bergerak, yang mana moving average pada satu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Nah, di sini ada contoh yang mana ini T merupakan waktu atau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-14 di sini. Kemudian ini ada data penjualan, yang mana data penjualan ini sudah diketahui sebelumnya atau terdapat pada data perusahaan. Di sini pada bulan pertama penjualan pada perusahaan tersebut sebanyak 400 unit, hingga pada bulan ke-12, yaitu selama 1 tahun perusahaan itu berjalan, data penjualannya selalu menaik hingga pada bulan ke-12 itu terjual 950 unit. Nah, moving total ini didapat dari untuk bulan kedua ini didapat dari bulan sebelumnya dan bulan setelahnya. Nah, jadi moving total ini bisa kita akumulasikan atau bisa kita dapatkan setelah 3 bulan berjalan. Setelah 3 bulan berjalan perusahaan tersebut, sehingga didapat 3 data penjualan. Nah, mengapa pada bulan pertama belum diketahui moving total? Karena pada bulan pertama itu hanya didapatkan data penjualan pertama. Nah, mengapa di data moving total ini didapat pada bulan kedua? Nah, karena udah mempunyai data penjualan bulan sebelumnya dan bulan setelahnya ini. Nah, jadi moving total bulan kedua ini dihitung pada bulan ketiga, yang mana itu udah didapatkan bulan kedua, bulan sebelumnya dan bulan setelahnya itu bulan ketiga. Yang mana ini merupakan penjumlahan dari 3 bulan perusahaan itu berjalan. Kemudian ramalan ini didapat dari moving total bulan kedua, yang mana hasil dari moving total yaitu 1460 ini dibagi menjadi 3, yaitu 487, yang mana ini didapatkan dari moving total, dan moving total ini didapatkan dari data penjualan 3 periode. Nah, begitu seterusnya hingga pada bulan ke-13 untuk peramalan dan bulan ke-11 untuk moving total. Mengapa pada moving total bulan ke-12 belum diketahui? Karena untuk bulan ke-12 itu hanya diketahui bulan tersebut dan bulan ke-11 atau bulan sebelumnya, dan bulan ke-13 itu belum diketahui data penjualannya. Nah, jadi ramalan ini yang berfungsi untuk melihat apakah ramalan pada bulan ke-13 itu terpenuhi untuk data penjualan, atau ramalan ini tidak terpenuhi atau penjualan kurang dari 907 unit, seperti itu. Kita lanjut ke, nah ini didapat. Jadi peramalan untuk bulan ke-13 itu sebanyak 907 unit. Nah, untuk yang mana rumusnya itu didapat dari peramalan. Kita contohkan untuk peramalan bulan ke-14, yang mana rumusnya itu merupakan last moving total atau moving total terakhir, yang dimana demand untuk bulan ke-13 dikurang demand untuk bulan ke-10. Nah, demand untuk bulan ke-13 ini
didapatkan karena kita meramalkan untuk bulan ke-14. Jadi kita menggunakan demand atau peramalan pada bulan sebelumnya, itu bulan ke-13. Nah, mengapa kita menggunakan demand untuk bulan ke-10? Karena di sini menggunakan moving average 4 periode, moving average 3 periode. Jadi dikurang 3 periode. Jadi dikurang 3 periode sebelumnya itu berapa? Jadi didapatkan peramalan untuk bulan ke-14 yaitu sebesar 907 unit. Nah, selanjutnya itu ada linear moving average. Nah, linear moving average ini merupakan jika pola data menunjukkan pola tren yang mana pola tren merupakan yang mana pola tren itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana jika data tersebut menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak didapatkan. Moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Nah, dasarnya mengapa jika data tersebut menunjukkan pola tren, tidak dapat kita gunakan single moving average pada penjumlahan atau peramalan data tersebut, karena ini dasarnya karena penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Nah, yang mana ini merupakan perumusan atau dasar-dasar yang harus dipunya ketika kita menggunakan metode smoothing linear moving average. Yang pertama yaitu hitung single moving average dari data dengan periode rata-rata tertentu. Hasilnya notasikan sebagai ST. Yang kedua yaitu moving average kedua yaitu moving average dari ST action, yaitu moving average data periode rata-rata tertentu dengan periode rata-ratanya yang sama. Hasilnya notasikan dengan ST. Jadi yang sudah moving average pada penjualan itu yaitu kan dinotifikasi sebagai ST. Kemudian yang kedua ini ST double action ini merupakan moving average dari 4 periode dari ST action. Jadi di double action, di double moving average kan. Nah, yang ketiga yaitu hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST yaitu data penjualan ditambah ST action yaitu moving average 4 periode pertama dikurang ST double action moving average 4 periode kedua. Yang 4, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 per N dikurang 1 dikali ST action dikurang ST double action. Yang kelima yaitu peramalan 5 periode ke depan setelah T dengan rumus FT ditambah M. FT ditambah M ini merupakan peramalan M periode. Jadi peramalan periode itu dirumuskan dengan FT, M periode ditambah berarti periode keberapa? Periode kedua, periode ketiga, atau periode keempat, seperti itu. Dengan rumus AT ditambah BT dikali M. Nah, ini ada contoh. Nah, ini T ini merupakan bulan, penjualan bulan, menunjukkan bulan pertama, bulan kedua, hingga bulan ke-14. Yang ini penjualan dalam unit, ya ini merupakan data yang diketahui, data yang kita punya untuk kita menunjukkan membuat laporan metode smoothing dengan menggunakan metode linear moving average. Nah, ini M4 yang saya bilang bahwa yang pertama ini hitung single moving average dari data dengan periode rata-rata tertentu. Nah, ini pada kolom ini. Nah, pada kolom MA4, mengapa 4 moving average 4 periode? Karena ini sudah diketahui, kita tergantung kitanya. Kita mau ngambil moving average-nya itu 3 periode, 4 periode, atau berapa periode. Nah, di sini soalnya itu menggunakan moving average 4 periode. Nah, dinotiskan dengan ST double action. Nah, ini didapatkan 148,00 ini didapatkan dari 3 periode sebelumnya pada bulan keempat itu dijumlahkan sehingga kita membutuhkan 4 data untuk menghasilkan MA moving average 4 periode. Jadi 140 ditambah 159 ditambah 136 ditambah 157 dibagi 4 itulah hasil dari moving average hingga seterusnya. Kemudian untuk moving average yang kedua yaitu moving average dari moving average pertama yaitu dinotasikan dengan ST double action yang mana ini merupakan moving average dari ST action. Sama dengan cara untuk mendapatkan moving average ST double action ST action yang pertama yaitu dengan menjumlahkan
yang dengan menjumlahkan 4 data atau 4 moving average, kemudian dibagi dengan 4, didapatkan hasil sebanyak 153,25. Didapatkan dari 148,00 ditambah 158,25 ditambah 149,25 ditambah 159,50 dibagi 4 menghasilkan 153,25. Kemudian AT ini merupakan didapat dari rumus ST yaitu unit, penjualan unit ditambah ST aksen dikurang ST double aksen. Nah, mengapa di sini masih kosong? Karena untuk penjualan bulan pertama itu tidak ditemukan moving average-nya. Kemudian mengapa harus didapatkan pada bulan ke-7? Karena pada bulan ke-7 komponen-komponen yang diperlukan untuk mendapatkan nilai AT baru terdapat, yaitu pada dengan ST177 ditambah ST aksen dikurang ST double aksen. Nah, menjadi 177 ditambah hasil kurang dari 159,50 dikurang 153,25 yang menghasilkan 165,75 dan begitu seterusnya. Untuk BT itu didapat dari 2 dikurang N dikurang 1 ST aksen dikurang ST double aksen. Sampai dengan ini mengapa pada bulan pertama dan hingga bulan ke-6 itu tidak diketahui karena komponen-komponennya banyak yang belum diketahui atau belum didapatkan. Nah, didapatkan 4,17 ini didapatkan dari 2 dikurang N. N-nya berapa? N-nya itu banyaknya bulan keberapa. Sehingga didapatkan 2 per N dikurang 1, ST aksen dikurang ST double aksen didapatkan 4,17 hingga begitu seterusnya. Untuk kita peramalan M periode, jadi ini merupakan peramalan periode ke-8 di sininya, bulan ke-8. Yang bulan ke-8 itu diramalkan akan terjual habis sebanyak 169,91 unit. Tetapi ternyata pada penjualannya habis sebanyak 188 unit. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa peramalan untuk bulan ke-8 itu berhasil dan memenuhi target hingga penjualan naik drastis atau meningkat sebanyak 20 kurang lebih 20 penjualan, 20 unit penjualan. Nah, ini didapatkan seperti yang tadi, M-nya di sini kita asumsikan sebanyak 1 periode, karena 1 tahun periode. Nah, untuk AT ini 15, jadi AT 176,43 ditambah BT 16,13 dikali M, yaitu 1 menghasilkan ini. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya itu yaitu cara metode smoothing yang ketiga yaitu single exponential smoothing. Nah, ini dipakai untuk peramalan jangka pendek atau jangka yang sedikit seperti itu kayak 1 bulan atau beberapa bulan saja. Nah, dasar pemikirannya nilai peramalan pada periode T ditambah 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai peramalan yang terjadi pada periode tersebut. Dengan rumus FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah alfa, XT dikurang FT. Alfa ini merupakan harga atau nilai variabel. Nah, F1-nya nilai awalnya mana? Nilai awalnya kemana? Kemudian nilai awal ini merupakan nilai awal F1 ini merupakan nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama. Nah, untuk nilai harga parameternya tersebut, alfanya ini di sini mempunyai angka besar dari 0 atau kurang dari 1. Jadi antara 0 sampai 1 angkanya itu seperti 0,1 sampai 0,9. Sehingga didapatkan modifikasi atau hasil dari penjabaran di atas DT tambah 1 sama dengan alfa dikali DT ditambah 1 dikurang alfa dikali DT aksen. Nah, ini ada contoh untuk T-nya itu periode, DT-nya itu merupakan data. Nah, data di sini kita asumsikan alfanya itu 0,1 sehingga
1 dikurang alfanya itu 0,9 di sini. Nah, kita asumsikan DT aksen sama dengan DT yaitu 30. Nah, sehingga DT2, mengapa DT2 di sini masih menggunakan 30-30? Karena seperti yang kita ketahui alfa dikali DT, DT-nya DT2. DT2 di sini 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 di sini merupakan 30. 30 kan mengapa 30? Karena DT aksen sama dengan DT. Didapatkan DT aksen yaitu 130 dan DT kan DT plus 1 berarti DT yang kedua sama dengan 0,1 yaitu alfa, DT-nya aja itu berarti DT yaitu DT1 kan. DT yang pertama itu 30 sehingga didapatkan 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30 sama dengan 30. Untuk DT untuk D yang ketiga berarti menggunakan D yang kedua itu berapa? 20 di sini dapat di sini ada data 20. Kemudian DT yang ketiga yaitu 45, ini DT yang ketiga 45. Nah, untuk yang di sini didapatkan dari DT aksennya berapa? Seperti ini di dua aksen didapatkan 20, 30 sehingga kita dapat substitusikan 0,1 dikali 20 ditambah 0,9 dikali 30 menghasilkan 29 dan begitu seterusnya. Nah, prosedur peramalan. Nah, ketika kita meramalkan suatu penjualan unit, penjualan dari sebuah perusahaan, ada beberapa prosedur-prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua itu buat diagram pancar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut dengan mendekati pola data yang tergambar dari langkah kedua. Yang keempat yaitu hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, dan jika ingin menguji lebih halus lagi gunakan tes variasi. Nah, sebagai contoh kita di sini menggunakan 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Nah, bulan yaitu Januari, Februari, Maret hingga Desember penjualannya 30, 20, 45. Ya, ini merupakan contoh dari soal yang ketiga yaitu ini. Nah, kita didapatkan sehingga bagaimana peramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang. Nah, ini merupakan diagram pencar yang mana kita sudah memenuhi prosedur yang kedua yaitu buat diagram pencar dari data. Nah, didapatkan pada bulan pertama tadi penjualan sebanyak 30 kita titikkan di sini pencar, kemudian bulan kedua yaitu sebanyak 25, bulan ketiga sebanyak 45, bulan keempat sebanyak 35, bulan kelima sebanyak 30 dan seterusnya hingga bulan ke-12. Nah, berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba dua bentuk pola data yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil moving average 4 periode dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, untuk ini kan dari data tadi udah didapatkan. Nah, karena kita akan mencoba dua pola data, yaitu konstan dan tren. Yang pertama itu konstan menggunakan moving average 4 periode dengan yang sama, yaitu cara menghitung moving average 4 periode, yaitu menjumlahkan 4 data, kemudian dibagi 4, dapatkan ini dengan ramalan yang sama, yaitu ramalan dari moving average. Jadi untuk kan bulan Januari, Februari, Maret, April, nah di bulan April didapatkan moving average-nya. Kemudian dari moving average ini untuk meramalkan pada bulan Mei yaitu 32,50 dan ternyata ramalan kita itu ternyata penjualannya tidak melebihi ramalan karena ramalan kita itu sebanyak 32,50 sedangkan penjualan hanya pada bulan tersebut hanya menjual sebanyak 30 unit. Nah, untuk ini didapatkan dari data dikurang ramalan. Nah, sehingga yang dimana data untuk bulan pada bulan kelima yaitu bulan Mei ini sebanyak 30 dikurang 32,50. Jadi di sini dilihat ini berfungsi dilihat apakah kita melebihi ramalan atau tidak. Nah, ternyata di sini nilainya minus, berarti ramalan kita tidak terpenuhi sebanyak 2,50%. Nah,
Di sini E kuadrat, yang mana E kuadrat ini didapat dari hasil data dikurang peramalan yang dikuadratkan, dan seterusnya hingga di sini. Nah, dari E kuadrat inilah didapat total, yaitu sebanyak 1415,62 yang digunakan untuk menghitung SEE-nya. Yang mana SEE-nya merupakan E kuadrat dikurang E kuadrat per 11 hingga menghasilkan 11,34. Yang kedua yaitu kita menggunakan data yang berbentuk trend dengan menggunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, yang dengan data yang sama, kemudian moving average yang sama, kemudian dengan moving average 4 kali 4 yaitu ST moving average dari ST aksen sehingga dapatkan ST double aksen dengan AT, BT, FT ditambah M dengan cara yang sama, kemudian dengan cara yang sama hanya dibedakan di sini. Jika di sini menggunakan moving average 4 periode pertama, maka moving average-nya itu cuma dilakukan sebanyak 1 kali yaitu MA aksen hanya dilakukan sekali yaitu ST aksennya saja. Dan untuk linear moving average-nya itu perbedaannya hanya di sini digunakan moving average sebanyak 2 kali, yaitu moving average pertama, kemudian moving average yang kedua sebanyak 4 kali dan 4 kali 4. Nah, dengan dengan cara menemukan sama seperti yang saya sebelum contohkan di contoh, kemudian BT, FT ditambah M, E-nya sama, E double aksen. Sehingga untuk E kuadrat di sini, E kuadrat maksud saya, nah untuk E kuadrat di sini didapatkan sebanyak 611,93 sehingga didapatkan SEE-nya yaitu akar dari 611,93 dibagi 10 sebanyak 7,82. Nah, SEE data berpola tren itu lebih kecil sehingga ramalan permintaan untuk bulan kedua untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut menggunakan linear moving average 4 periode karena SEE-nya itu lebih kecil dari moving average 4 periode yang biasa, yang mana kita asumsikan kita menggunakan AFTM, kita menggunakan kita menggunakan rumus yaitu AT-nya itu 47,56, AT-nya ini 47,56 ini didapatkan dari sini dari AT terakhir, kemudian untuk 0,79 ini kita dapatkan dari sini karena di sini minus, kan minus nih. Nah, sedangkan rumusnya itu AT ditambah BT. Nah, BT-nya itu 0,79 kan karena ditambah terus ternyata di sininya itu min 0,79 berarti di sini itu dijadikan minus 0,79, M-nya itu di sini 1. Kenapa 1? Karena bulan ke-13 karena kita meramalkan pada periode selanjutnya jadi kita mengulang dari M pertama yaitu M1. Jadi 47,56 dikurang 0, nah 4 sebentar, pennya mana nih? 47,56 dikurang 0,79, M-nya 1 jadi 47,56 dikurang 0,79 dikali 1 menghasilkan 47,66. Pennya enggak bisa ya. Nah, udah kan. Nah, di sini 47,56 ini itu sebagai AT yang dimana didapatkan dari AT di sini, kemudian min 0,79, kemudian M-nya di sini. Nah, didapatkan sehingga segini, sehingga kita hasilkan untuk bulan ke-13 itu 47,56 dikurang 0,79, M-nya itu 1, jadi dikali 1. Nah, didapatkan ini 46,77. Mohon maaf.
Saya tidak menggunakan pen atau tidak menggunakan pen buat menulisnya sehingga rada berantakan. Oke, saya hapus ya. Sehingga didapatkan untuk bulan ke-13 itu sebanyak peramalannya itu sebanyak 46,67. Nah, begitu seterusnya untuk bulan ke-13, bulan ke-14, 15 dan seterusnya. Kita lanjut lagi untuk ini MR. Nah, MR bar ini merupakan MR rata-rata yang dimana didapatkan dari total atau sigma N, yang mana N ini dimulai dari I sama dengan 2 dikali MRT ya dibagi N dikurang 1. Kemudian MRT ini didapatkan dari DT pertama dikurang DT 1 aksen dikurang DT min 1 dikurang DT min 1 aksen. Atau MRT ini juga didapatkan dari ET dikurang ET dikurang 1. Nah, BA ini merupakan batas atas atau yang bernilai 2,66 dikali MR barnya ini didapatkan dari sini nanti. Kemudian batas bawah ini min 2,66 dikali MR barnya itu didapat dari rumus ini. Nah, C ini central line atau central point untuk menggambarkan grafiknya nanti yaitu sebesar 0. Nah, dari data ini didapatkan dengan DT-nya ini bulan, DT ini data, untuk DT aksennya itu juga data yang didapatkan. Dari data yang lalu, yaitu data-data sebelumnya itu didapatkan DT aksennya itu 29 ditambah 2T. 2T ini merupakan regresi linier. Didapatkan MR bar-nya itu 171. 171 ini didapatkan dari mau seperti ininya ada typo. Ini total dari MRT itu 171, di sini saya tulis 177, ini terdapat typo, kesalahan penulisan. Kemudian rumusnya itu N dikurang 1, N-nya itu sebanyak 12 dikurang 1, sehingga mendapatkan nilai sebesar 15,5. Yang batas bawah itu kan 2,66 dikali MR bar. Nah, MR barnya itu 15,5 sampai dengan 41,33, kemudian batas bawah itu min 0,23, kemudian batas bawah itu min 2,66 dikali 15,5, yaitu sampai dengan min 41,23. Ini harusnya 15,5, dan ini 41,23. Nah, didapatkanlah grafik atau gambar seperti ini. Ini sentralnya 0. Ini titik-titik atau nilai DT-nya untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk mendapatkan sentral ini dan sentral ini kan batas atas, batas bawah yang didapatkan dari sini tadi. Dapatkan dari sini. Nah, kita pindahkan ke sini. 41,32 dan min 41,23. Ini 41,23 ya. Ini typo, salah penulisan lagi, mohon maaf. Nah, untuk didapatkan ini kan 1/3. Ini kan berarti ini dibagi 3, kemudian 1/3-nya itu 13,74 ini didapat dari 1/3 dikali 2,66 dikali MR bar. MR barnya tadi didapatkan nilai sebanyak 15,5, sehingga didapatkan nilai 13,74 untuk di sini, dan di bawahnya juga minus karena bercermin, grafiknya itu bercermin atas sama. Kemudian untuk 2/3-nya seperti itu juga dengan MR bar 15,5 sehingga didapatkan 27,48. Nah, ini di mana ketika kita melakukan peramalan terdapat kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Yang pertama yaitu bila ada titik sebaran DT dikurang DT aksen di luar batas kontrol, yaitu batas kontrolnya itu lebih besar dari batas bawah, batas atas, ataupun lebih kecil dari batas bawah, yaitu di sini di atas ini out of kontrolnya itu kondisi sebaran-sebaran DT dan DT aksennya itu, dan di bawah ini lebih kecil dari min 41,23 dan lebih besar dari 41,23. Nah, jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, maka dijamin bahwa fungsi tersebut representatif. Nah, maksudnya begini, jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah bisa dijamin bahwa fungsi tersebut representatif atau betul? Jawabannya itu belum tentu. Nah, bila
mengapa kita belum tentu? Nah, kita bisa cek nih dengan aturan pertama, dengan 3 aturan, yaitu aturan 3 titik, aturan 5 titik, dan aturan 8 titik. Nah, aturan 3 titik ini yang mana ini aturan 1 titik ini diasumsikan sebagai A, yang mana bila ada 3 titik secara urutan yang ada pada salah satu sisi. Nih, 3 titik 1, 2, 3. Dan di titik ini, kemudian titik yang B itu 5 titik, terdapat 1, 2, 3, 4, 5 yang berdekatan. Kemudian titik yang ketiga yaitu 8 titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 3, jadi 8 titik ini kita asumsikan. Nah, kita lihat secara berurutan berada pada salah satu titik sisi. Nah, ini merupakan diagram dari MRC atau moving range chart. Nah, di mana jika ketika kita melakukan peramalan itu terdapat kondisi-kondisi out of control, maka MRC. Nah, di mana jika kita melakukan peramalan terdapat kondisi-kondisi out of control yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, maka kita harus mengetahui dulu fungsi penyebabnya dulu. Nah, harus diketahui fungsi penyebabnya dulu. Nah, jika tidak dapat, tidak diketahui kondisi-kondisi out of control, jadi kondisinya itu terkontrol semua. Jadi kita gunakan kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramalkan. Nah, jika tidak, jika iya, kita harus mengetahui fungsi penyebabnya tersebut. Nah, kita misalkan pada titik tersebut ada pesanan khusus, jadi kayak DT-nya itu peramalnya itu melonjak tinggi sehingga gejala tersebut bukan bersifat. Nah, jika misalkan ini tadi contoh kasusnya out of control-nya, maka gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang. Jadi tidak mengikuti hukum statistika yang akan dipelajari selanjutnya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jika tidak diketahui penyebabnya, maka kita harus menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru ya dengan jumlah data berkurang. Nah, fungsi penyebabnya ini kita misalkan ada terdapat data yang tidak kita kontrol nih, kayak bulan ini kita mengontrol sebanyak penjualan sebanyak sekian unit, ternyata tiba-tiba pada akhir bulan itu terdapat pesanan yang melonjak tinggi sehingga itu merupakan kondisi out of control. Nah, jika penyebabnya itu kita harus menggunakan ini. Nah, jika tidak terdeteksi penyebabnya mengapa itu bisa melonjak tinggi, nah kita hilangkan fungsi tersebut, nah sehingga didapatkanlah fungsi baru. Nah, fungsi baru ini kemudian kembali lagi ke sini. Jadi setelah dari sini ke sini. Jadi moving range chart ini nanti berakhir pada fungsi yang diperoleh untuk meramalkan. Jadi mau dia ada atau tidak ada kondisi out of control-nya, harus menghasilkan fungsi yang diperoleh untuk meramalkan nantinya. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan atau pengetahuan saya tentang moving average, metode smoothing, yaitu metode smoothing pertama itu single moving average, kemudian linear moving average, yang ketiga itu single exponential smoothing. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan beberapa typo tadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.